Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amr R. Lastari dengan NIM 5514209. Ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari pertemuan pertama sampai rangkuman ke pertemuan 7 pada mata kuliah Geometri dan Arsitektur. Baiklah, kita masuk pada materi pertama. Pada bagian A, apa arti geometri dan arsitektur? Geometri adalah cabang matematika kuno yang bekerja dengan titik, garis, sudut, dan permukaan bentuk berdimensi dan tiga dimensi. Ini adalah dasar dalam arsitektur. Tanpa geometri, tidak dapat dipastikan bahwa bangunan itu aman dan akan membutuhkan waktu yang lebih sulit untuk membuatnya terlihat bagus. Arsitek tidak dapat melakukan pekerjaan mereka kecuali mereka telah memahami beberapa konsep geometris dasar. Contoh konsep geometri. Anda mungkin menyadari konsep geometri paling dasar hal-hal seperti sudut, siku-siku, dan garis sejajar ketika Anda masih anak-anak. Di sekolah menengah, geometri mungkin menjadi sedikit lebih rumit. Mungkin Anda mempelajari cara menggunakan rumus untuk menghitung luas bangunan dua dimensi. Misalnya R2, R pangkat 2 untuk lingkaran. Banyak sisinya. Misalnya Teorema Pitagoras untuk segitiga atau volume bentuk tiga dimensi, misalnya panjang kali lebar kali tinggi balok. Tentu saja hal-hal menjadi lebih rumit lagi di tingkat perguruan tinggi atau sarjana. Arsitek tidak berkeliaran dengan informasi semacam itu, karena untuk perhitungan geometris tingkat lanjut, akhir-akhir ini kita biasanya berlari ke perangkat lunak komputer. Selanjutnya, pada bagian B, bagaimana geometri secara historis digunakan dalam arsitektur. Di masa lalu, dianggap bahwa mematuhi aturan geometris yang ketat adalah kunci untuk memastikan bangunan seindah mungkin. Pada tahun 20 sebelum Masehi, seorang arsitek Romawi bernama Marcus Victorius selalu menulis 10 buku tentang arsitektur, di mana ia menjelaskan proporsi ideal yang harus dimiliki sebuah bangunan. Berdasarkan proporsi tubuh manusia, 500 tahun kemudian, tulisannya ditemukan kembali oleh Polymath Rai Renaissance seperti Leonardo da Vinci yang mencontohkannya dalam gambarnya manusia Vitruvian dan Leon Battista dan Leon Battista Alberti yang menulis 10 buku tentang arsitektur versinya sendiri. Beberapa prinsip yang dikembangkan Alberti termasuk selalu memulai desain bangunan keagamaan dengan lingkaran, karena ini adalah bentuk sempurna yang hanya dapat diciptakan oleh Tuhan, dan memastikan bahwa rasio antar elemen dipertahankan di seluruh bangunan. Ide-ide semacam ini bertahan selama berabad-abad, dan beberapa di antaranya jarang dipertanyakan bahkan sampai sekarang. Ya, selanjutnya bagian C. Bagaimana sistem menggunakan geometri hari ini? Banyak aturan secara tentang proporsi yang berharmonis dalam arsitektur masih berlaku, tetapi tidak lagi diikuti secara ketat. Pada, ke, pada kenyataannya, ada juga prinsip-prinsip yang dilanggar. Baiklah, selanjutnya pada bagian D. Bagaimana arsitek menggunakan geometri sebagai perangkat komposisi? Di satu sisi, geometri membatasi apa yang sebenarnya dapat dilakukan arsitek. Misalnya, bangunan perkotaan cenderung didirikan tegak lurus dengan tanah, bahkan hanya karena membuatnya stabil, tetapi juga karena memungkinkan suatu area menjadi lebih padat. Desain itu muncul di mana-mana sebagai elemen komposisi utama, dari piramida Agung Giza hingga Menara Eiffel, yang tidak hanya berbentuk segitiga secara keseluruhan, tetapi juga terdiri dari segitiga besi yang lebih kecil. Catatan tentang geometris dan alami bentuk. Secara tradisional, bentuk geometris didefinisikan sebagai yang dapat dibangun menggunakan geometri
Euklidean, kotak, segitiga, kerucut, prisma, dan sebagainya. Ini kontras dengan bentuk organik yang dianggap kompleks dan tidak teratur. Tetap geometri baru banyak ditemukan di alam yang nyata. Contoh geometri dalam arsitektur. Berikut ini adalah beberapa bangunan yang menggunakan yang mengungkapkan keindahan geometri. Anda dapat menemukan lebih banyak contoh artikel kami matematika dalam arsitektur dan fisika dalam arsitektur. Selanjutnya materi fungsi konstruksi dan bentuk arsitektur. Fungsi dan bentuk. Arsitektur harus menyediakan pelindungan fisik buat manusia dari pengaruh lingkungan, menciptakan suatu kerangka kerja bagi aktivitas manusia, dan di atas segalanya arsitektur harus mengekspresikan mengapresiasikan nilai simbolik dan etika. Besarnya pengaruh fungsi terhadap bentuk arsitektur terlihat pada perbedaan penggunaan gedung tertentu dan bagaimana aktivitas tertentu dapat menciptakan bentuk tersebut. Selanjutnya, organisasi sekuen fungsional. Fungsi khusus sebuah rumah mungkin memberi kesan keanekaragaman bentuk konstruksi yang menyalurkan rutinitas kerja dan modal perilaku. Orientasi yaitu jalan yang ditempuh seorang di lingkungan itu memainkan peran yang dominan dalamnya. Selanjutnya, permutasi dalam arsitektur. Tema yang sama dilakukan melalui bentuk dasar yang berbeda-beda dalam bentuk beraturan dan tak beraturan. Dari contoh permutasi ini langsung terlihat bahwa proses perancangan tidak dapat dijabarkan secara matematis. Konsep organisasi berjalan bersama-sama dengan ide sekuen ruang. Organisasi arsitektur tidak dapat disusun dalam bentuk standar. Suatu penyesalan fungsional yang sempurna tidak perlu diikuti dengan menghasilkan arsitektur yang baik untuk mencakup cara hidup kita. Seluruh perbendaharaan estetika harus ditarik bersama-sama dan suatu keseimbangan harus diciptakan di antara ketat dan rileks. Selanjutnya, hubungan ruang, ruang dalam ruang, dan jenis organisasi ruang. Hubungan ruang. Hubungan ruang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang saling berkaitan, ruang yang bersebelahan, dan ruang yang dihubungkan oleh sebuah ruang bersama. Ruang dalam ruang. Sebuah ruang yang luas dapat mencakup dan memuat sebuah ruang lain yang lebih kecil di dalamnya. Kontinuitas visual dan kontinuitas ruang di antara kedua ruang tersebut dengan mudah dapat dipenuhi. Tetapi ruang yang lebih kecil sangat tergantung pada ruang yang besar dalam hubungannya dengan eksterior. Berikut ini adalah jenis-jenis organisasi ruang. Yang pertama, organisasi terpusat. Sebuah ruang dominan terpusat dengan mengelompokkan sejumlah ruang sekunder. Yang kedua, organisasi linear. Suatu urutan dalam suatu garis dan ruang yang berulang. Dan yang ketiga, organisasi radial. Sebuah ruang pusat yang menjadi acuan organisasi ruang-ruang linear yang berkembang menurut arah jari-jari. Yang keempat, organisasi kluster. Kelompok ruang berdasarkan kedekatan hubungan atau bersama-sama memanfaatkan satu ciri atau hubungan visual. Dan yang kelima, organisasi grid. Organisasi ruang-ruang dalam daerah sirkulasi grid atau struktur 3 dimensi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?